Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan, sembah. Buka hatimu, sembah. Yes Lord. Terus Tuhan, terus Tuhan. Terus Roh Kudus, bawa kami lebih lagi bersama. Terus Roh Kudus, puaskan kami. Puaskan kami pagi ini Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Dan sayap-sayap penyembahan, sayap-sayap iman, sayap-sayap kesembuhan membawa kita naik terbang lebih tinggi bersama Tuhan. Sembah Tuhan lebih lagi. How we need you Lord, how we need you Lord, how we need the river. Flow through us again.
sungai. Engkau yang mengenyangkan kami dengan segala yang baik yang dari rumah-Mu Tuhan. Kenyangkan kami pagi ini, puaskan kami dengan sungai kehidupan. Yes Lord, let your holy presence fill this place. How we need the river, how we need the rain. Lingkupi Tuhan, lingkupi. Yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Alirkan kuasa-Mu pagi ini. Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi, pemulihan terjadi. Kami sembah Kau Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Biarlah Jesus, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Biar naik Tuhan setiap penyembahan kami di hadapan. Ini hidup kami Tuhan. Biar naik di hadapan. Biar cinta kami bagimu
Terus Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Lingkupi Tuhan. Jesus. Thank you Jesus. We are standing on holy ground. Yes Lord. Dimanapun saudara berada pagi ini, berdiri di tempatmu dan angkat tanganmu. Sesungguhnya kita sedang berdiri di tempat yang kudus di hadapan Allah yang kuasa. Sembah Tuhan, hormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. On holy ground we are standing. We are standing yes Lord on holy ground, tempat kudus-Mu Tuhan. And I know malaikat-Mu melingkupi kami, mengitari kami, bersama-sama menyembah-Mu Tuhan. All around, let us praise Jesus, Jesus now. Yes Lord, we are standing in Your presence on holy ground. We are standing once again. We are standing on holy ground. And I know that there are angels all around. Yes, Lord, let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya. Yes Lord, yes Lord. Bersama para malaikat menyembah
buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan bersama dengan kami. Di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Sebab Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Tidak ada ruang dan waktu yang bisa membatasi Roh-Mu. Dan pagi hari ini kami tahu Engkau bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang setia bersama dengan kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh merayakan hari Jumat Agung. Hari kematian-Mu Tuhan. Kami tahu dalam kematian-Mu ada begitu banyak misteri keajaiban, rahasia yang luar biasa. Bukan berhenti di kematian, tapi Kau bangkit dari kematian. Memberikan sebuah pengharapan dan masa depan buat hidup kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Pagi ini Kau berbicara kepada setiap kami dari hati-Mu. Sampaikan pesan-Mu buat setiap kami yang ada di rumah pada hari ini. Dan biar kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, anugerah baru turun pada pagi dalam hidup setiap kami di dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan, turunkan pengharapan baru, anugerah baru dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Karena kasih setiap itu baru setiap pagi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi ini. Roh hikmat, wahyu, pengertian diberikan buat setiap kami untuk mengerti firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi semuanya. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Pada hari ini, hari Jumat, hari kematian Tuhan. Ada banyak rahasia yang Tuhan akan singkapkan, bukakan dalam hari ini. Dan hari Minggu ini kita akan sama-sama merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Kita tetap streaming hari Minggu pagi jam 7 dan sore jam 5. Saudara stay tune bersama dengan kami dan saya percaya berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Di saat banyak tekanan kita bisa tetap fokus pada Tuhan dan tetap bisa kuat melayani Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak enak dan tidak baik ini. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Tentang judulnya adalah tempat pemerasan minyak atau Getsemani. Tempat pemerasan minyak saudara. Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan dan dia mati di kayu salib saudara. Malam terakhir dihabiskan waktunya di Getsemani. Di taman itu saudara. Taman yang mungkin waktu itu cukup besar saudara. Tapi kalau hari ini saudara ke Israel gak terlalu besar tamannya. Tapi tempat itulah diperkirakan Tuhan Yesus menghabiskan malam terakhirnya. Dia berdoa kepada Bapaknya supaya dilepaskan dari penghukuman yang mesti dia tanggung atas dosa umat manusia. Getsemani saudara. Tempat pemerasan minyak. Saudara, apa yang dikerjakan saudara? Di daerah itu sebenarnya saudara, pada zaman dahulu. Namanya Getsemani sebab di tempat itu ada sebuah perkebunan zaitun yang cukup besar. Bukan cuma perkebunan, tapi di tempat yang sama juga ada sebuah tempat penyulingan minyak. Dengan cara yang sangat tradisional pada waktu itu. Bagaimana proses penyulingan minyak ini saudara? Pertama-tama akan diambil semua buah-buah zaitun yang telah matang. Akan ditaruh di sebuah tempat yang akan digiling dengan batu saudara. Disitulah buah-buah zaitun itu dihancurkan, diremukkan. Setelah semuanya hancur dan menjadi bubur buah zaitun saudara. Maka diambillah sebuah saringan dan mulailah diperas bubur itu. Supaya dipisahkan. Semua sekamnya, kotorannya dibuang saudara. Ampas-ampasnya dibuang. Sehingga mengalirlah turun jus daripada buah zaitun yang sudah dihancurkan itu. Tapi jus ini masih campur saudara. Antara air dan minyak. Dan sekali lagi ya diproses lagi. Sampai minyak itu terpisah dari air. Dan jadilah minyak zaitun yang murni itu. Yang siap dipakai untuk menyalakan lampu. Atau untuk banyak hal diperlukan dalam kehidupan orang-orang Yahudi saat itu. Di dalam proses dipres ini saudara.
menghasilkan minyak yang berharga. Saya ingat tentang perumpamaan Yesus, dia berkata tentang akhir zaman. Bahwa gadis-gadis yang bijaksana itu, dia mempunyai persediaan minyak. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, ada sebuah hubungan relasi antara Getsemani, di mana dipres zaitun itu sampai keluar minyaknya. Dan di akhir zaman, engkau harus tetap punya minyak dan tidak boleh habis minyak itu untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, dalam hari-hari ini, setiap orang Kristen, engkau harus melalui sebuah tahap dalam hidupmu yang disebut Getsemani, atau tempat engkau akan dipres, ditekan, supaya semua yang terbaik dari hidup saudara akan dimunculkan oleh Tuhan. Sebab tekanan, kondisi, keadaan yang kurang baik ini, itu sangat bagus saudara, untuk memunculkan siapa engkau yang asli. Apakah di dalammu sungguh ada minyak yang precious, yang berharga itu muncul dari hidup saudara. Atau waktu engkau dipres, yang muncul cuma air yang tidak berharga. Hari ini pastikan saudara, ketika tekanan datang dalam hidup kita, yang dihasilkan adalah minyak zaitun yang murni, yang mahal, dan minyak yang berharga. Seorang full timer kami hari-hari ini sedang melewati saat yang kurang baik saudara. Karena dia sedang dirawat di rumah sakit. Karena hari ini dia digigit serangga dan mengalami infeksi di kakinya sehingga bengkak dan perlu dirawat di rumah sakit saudara. Tapi saya melihat dalam hidup suami istri ini saudara, dalam kondisi yang berat, yang sukar, mesti masuk rumah sakit dan istrinya harus menungguin di rumah sakit. Mereka tidak terjebak dengan kondisi yang sukar, yang berat, dan menggerutu dan marah. Tidak sama sekali saudara. Justru di saat yang sukar, yang tidak enak ini, ketika dipres hidupnya, apa yang mereka kerjakan saudara? Dalam hari-hari ini, saya ini disuruh Tuhan memberkati banyak gereja-gereja kecil saudara. Menolong mereka, mensupport mereka, memberikan masker buat mereka. Dan saya minta mereka juga memberikan masker pada orang-orang di sekitar mereka. Dan teman saya ini saudara, full timer kami ini, yang suaminya sedang sakit. Dia tidak cuma diam di rumah atau di rumah sakit nunggui suaminya. Tapi apa yang dia buat? Setiap hari dia membantu saya. Dia kirimkan ratusan masker ke gereja-gereja. Setiap hari ada begitu banyak permintaan datang. Dan kami kirim masker ke banyak tempat. Dan teman saya ini saudara, yang hari ini sedang suaminya di rumah sakit, dia tidak tinggal diam. Dia tetap kerja dengan luar biasa. Ketika tekanan datang, tidak menghentikan dia. Justru yang terbaik dari hidupnya, itu terpancar keluar, muncul keluar di saat yang seperti ini. Saya punya teman-teman juga jemaat yang adalah konveksi, yang punya kain. Dia buat konveksi. Di saat-saat yang seperti ini mungkin sepi saudara. Tapi apa yang dia buat? Ketika saya berbicara dengan dia, dia berkata, Pak Victor, saya punya ribuan masker yang belum dijahit, yang sudah saya potong. Ada nggak yang mau? Saya mau bagi-bagi, menolong mereka. Dan biar mereka jahit sendiri dan mulai membagikan. Dan dia kirim ke gereja ribuan potong masker saudara. Di tengah situasi yang berat, yang sukar. Bisnis begitu tenang mungkin hari ini. Begitu menurun bisnisnya. Tapi dia memutuskan, biar yang terbaik dari hidupku muncul keluar. Dan dia berkata, ini bukan uangku. Ini uangnya Tuhan. Ini waktu aku menabur sebanyak mungkin. Ada orang-orang yang harusnya tinggal di rumah sebab kantornya libur saudara. Tapi dia memilih datang ke kantor. Dan dia mulai kerja. Dia jahit masker buat tolong orang ribuan. Gratis, gak bayar saudara. Dibagikan
dan dia yang menjahit. Saya melihat dalam hari-hari ini saudara, ada begitu banyak orang yang ditekan oleh keadaan. Tapi apa yang terjadi saudara? Justru yang terbaik muncul dari hidup mereka. Ada orang-orang yang kerjaannya mungkin lagi sepi saudara. Tapi saya lihat mereka berikan laporan kepada kami. Pak, kami bagi makanan ratusan di pinggir jalan. Dia jalan pakai mobilnya, dia nyetir. Dia bungkus makanan dan bagikan kemana-mana. Di tengah bisnis sepi, bisnis tidak menguntungkan. Dia ambil sebuah keputusan hebat. Aku bagi makanan ke jalan-jalan. Aku bagi masker ke jalan-jalan. Aku bagi semuanya. Tahukah saudara? Dia lewati Getsemani. Tapi tidak memaitkan hidupnya. Tapi justru di saat yang seperti ini. Muncul minyak yang berharga dari hidup orang-orang ini. Semua kita saudara harus melewati Getsemani. Sebelum engkau mengalami sebuah kemenangan besar seperti Yesus Kristus di atas kayu salib. Di kubur yang kosong dia bangkit. Tapi semua tidak pernah ada kalau Tuhan Yesus tidak pernah menang melewati Getsemani. Pagi ini saya akan bicara seperti apakah Getsemani dalam hidup kita saudara. Kalau engkau bisa melewati Getsemani, tempat pemerasan minyak itu, saya percaya Jumat Agung ini sebuah kemenangan besar, terobosan besar yang akan membangkitkan saudara. Seperti Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Matius 26 ayat yang ke-37 dan 38. Matius 26 37 dan 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ada apa di Getsemani saudara? Yang pertama, di Getsemani adalah place of great sorrow. Sebuah tempat kesedihan sangat besar di sana saudara. Kenapa Yesus sangat sedih pada hari itu? Sebab hari itu dia tahu salib di depannya. Besok dia harus naik ke kayu salib. Siksaan, penderitaan harus dia hadapi. Dia tahu besok semua yang mengerikan harus dia hadapi. Tapi ada hal kedua yang lebih mengerikan lagi. Dia mesti menanggung dosa seluruh dunia. Dia yang tidak mengenal dosa dan tidak punya dosa. Untuk pertama kali dalam hidup Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang berdosa saudara. Itu merupakan hal yang sangat mengerikan saudara. Dia tidak pernah alami semua itu. Tapi hari itu dosa seluruh dunia harus dia tanggung saudara. Betapa mengerikannya. Saudara tahu bagaimana ngerinya saudara. Kalau engkau tidak pernah merasakan kengerian ini, coba saudara, engkau masuk ke sebuah kota. Dan di kota itu saudara, diisi mungkin dengan semua kalajengking. Dan ular-ular dimasukkan di box itu. Dan kau di dalam box itu. Itu kengerian yang luar biasa. Mungkin seperti itulah kengerian yang Tuhan Yesus hadapi hari itu saudara. Dia tidak pernah tahu dosa. Tapi hari itu dosa seluruh dunia ditimpakan kepada dia. Betapa ngeri, betapa kotornya yang dia rasakan pada hari itu. Tapi yang ketiga, yang lebih ngeri dari itu, dia tahu bapaknya akan berpaling dari dia. Sebab tidak tahan melihat anaknya menjadi terkutuk dan penuh dengan dosa. Bapaknya tidak tahan pasti lihat dan akan memalingkan mukanya. Dan itulah kengerian yang dia tahu akan dia hadapi saudara. Dan dikatakan, aku ini sangat sedih
sangat susah, mau mati rasanya. Di tempat itu, di Getsemani, kesedihan, duka cita yang sangat dalam dihadapi. Dalam bahasa Yunani dikatakan peri-peri, artinya overwhelmed by sorrow. Duka cita menguasai, menekan Yesus begitu kuat pada hari itu, saudara. Itu yang dihadapi pada hari itu. Di Getsemani, dia tanggung itu, saudara. Kenapa, saudara? Dengan satu reason, satu tujuan. Supaya dia bisa mengangkat semua duka citamu, semua sorrowmu, kesedihanmu. Dia bisa ambil, dia buat di Getsemani. Supaya saudara dan saya tidak lagi berduka cita. Tidak lagi bersedih. Sampai seperti mau mati rasanya. Dia ambil di Getsemani. Supaya engkau, dia ubah, bisa tersenyum dan bersuka cita. Hal berikutnya, saudara. Getsemani adalah place of great suffering. Getsemani adalah sebuah tempat penderitaan yang sangat besar. Lukas 22 ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Getsemani adalah tempat penderitaan dan ketakutan yang begitu besar, saudara. Tuhan Yesus ketika berdoa di tempat itu dikatakan, sampai peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah. Bukan cuma seperti, saudara. Tapi seorang ahli berkata, di dalam stres yang berat, pembuluh darah akan pecah dan bisa bersatu dengan keringat. Dan keringat yang keluar bercampur dengan darah. Saudara tahu Tuhan Yesus di Getsemani, di dalam penderitaan, di dalam ketakutan, di dalam teror yang sangat besar yang begitu kuat menakutkan dia. Membuat pembuluh darahnya pecah. Sebab ketakutan dan teror yang sangat besar dia sedang hadapi dan dia sedang alami. Kenapa, saudara? Dia lewati di Getsemani, kenapa? Sebab satu reasonnya, satu tujuannya. Supaya semua teror, penderitaan, ketakutan yang saudara punya dan saya punya, dia tanggung dan dia ambil. Di Getsemani dia lewati semua teror yang mengerikan. Supaya hidupmu diubah. Dan dia berikan shalom di hatimu, saudara. Dia rela melewati semua yang sukar. Semua yang berat. Supaya hidup saudara diubah. Tapi di Getsemani juga adalah place of the great loneliness. Tempat kesepian yang paling dalam. Dia hadapi dan dia lewati di Getsemani. Matius 26 ayat yang ke-40. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu. Dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus ke Getsemani dan dia bawa 3 orang muridnya. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Menemani dia di dalam kengerian itu, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang yang dia minta jadi temannya itu, 3-tiganya tidur pada hari itu. 3-tiganya tidur. Ada sebuah loneliness, kesendirian yang sangat besar dalam hati Tuhan Yesus. Di saat penderitaan, kesukaran yang paling besar, tidak seorang pun yang mendampingi dia, yang menemani dia. Memang ada 3 orang muridnya di sana, saudara. Tapi mereka sama sekali tidak sehati dengan Tuhan Yesus. Mereka sama sekali tidak mengerti hati Yesus. Mereka sama sekali gak bisa memberikan penghiburan buat Tuhan Yesus. Di taman itu, saudara, dia merasakan the great loneliness. Sebuah kesendirian.
Saya tahu betapa sukarnya orang yang lonely, yang sendirian saudara. Yang tidak ada orang yang menemani bersama dengan dia. Saya tahu dalam hari-hari ini ada banyak orang yang sedang loneliness. Engkau sedang merasa begitu sendirian. Tidak ada orang yang mengerti engkau. Tidak ada orang yang menemani engkau. Tidak ada orang yang mesti perasaanmu, gak ngerti perasaanmu, gak ngerti pikiranmu. Dan dalam hatimu ada sebuah kesepian yang sangat dalam. Tapi tahukah, Yesus buat di Getsemani, buat engkau hari ini, yang kau merasa Tuhan, aku sendirian, aku kesepian, tidak ada orang yang kenal tahu perasaanku. Dia buat itu saudara, supaya dia ambil kesepianmu. Dan dia berkata, aku sahabatmu. Aku yang akan menemani engkau, mendampingi engkau. Melewati semua keadaan yang sukar, yang berat, yang sendirian ini. Dia tahu rasanya lonely. Sebab dia tahu rasanya kesendirian itu. Dia suka mendampingi orang-orang yang kau merasa Tuhan, aku sendirian. Dan aku kesepian. Jangan takut. Dia tahu perasaan itu di Getsemani. Dan dia tidak akan pernah tinggalkan hidupmu menjadi lonely, sendirian. Dia menyertai engkau. Tapi Getsemani juga adalah the place of great surrender. Tempat di mana Yesus menyerah total kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Matius 26 ayat yang ke-39. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di Getsemani ada seorang pribadi yang punya penyerahan total. Semua kehendaknya, kemauannya, dia taruh di kaki Bapaknya. Dan dia berkata, apa yang kau mau Bapa, aku kerjakan. Ada orang yang menyerah. Bukan pasrah, tapi menyerah. Orang yang pasrah berkata terserah, mau diapain aja terserahlah. Tapi orang yang menyerah, dia dengan rela menyerahkan perasaannya, kehendaknya. Orang yang pasrah, putus asa, terserahlah. Itu pasrah. Tapi orang menyerah, dengan sadar dia taruh kemauannya, kehendaknya. Dan dia berkata, Bapa, apa yang kau mau, aku taruh di tempat itu di Getsemani. Dia mengajari kita saudara, untuk berserah kepada Tuhan seutuhnya. Saya tahu hari itu hari yang sangat sukar. Tuhan Yesus berkata, kalau boleh dilalukan semua ini. Kalau boleh dilalukan. Dan saya tahu hari itu di Getsemani, setan akan datang berkata, minta Tuhan Yesus, minta Yesus pada Bapakmu supaya dilalukan. Saya tahu hari itu setan sedang mendorong Tuhan Yesus berkata, teruskan, minta supaya dilalukan. Dan kau tidak usah melewati salib, tidak usah melewati salib. Tapi hari itu Tuhan Yesus menang. Dan dia berkata, aku pilih engkau Bapa, aku pilih engkau Bapa. Hari ini ada orang-orang yang di rumah pada hari ini, yang kau harus surrender, menyerah kepada Bapa. Engkau nyerah kepada Dia. Apa yang sedang kau pertahankan dalam hidupmu, apa yang kau coba pegang dengan kuat, Dia sedang berkata, serahkan, berserah kepada Tuhan, dan percaya Dia akan menolong hidupmu. Ada satu keluarga yang cerita pada saya saudara.
Di saat yang sukar seperti ini saudara, ada banyak orang di PHK. Keluarga ini mengalami yang sama. Dia kerja di sebuah perusahaan yang bagus. Dan dia begitu nyaman dengan gaji yang cukup bagus. Anak juga kerja dengan bagus. Tapi dalam hari-hari yang sukar seperti ini, tiba-tiba mereka di PHK semuanya saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika sebelum dia di PHK, tiba-tiba Tuhan itu memberikan sesuatu jalan dalam hidupnya. Dia disuruh membuka sebuah usaha saudara. Usaha padahal dia gak mau. Dia sudah nyaman dengan pekerjaan yang baik, yang enak ini. Tapi tiba-tiba dia tahu ada tawaran, buka usaha ini. Yaitu buat apa? Buat hand sanitizer. Buat semua bahan-bahan pembersih kuman. Dan dia buat, akhirnya dia taat sama Tuhan. Dia buat, dia nyerah, ya sudah Tuhan, aku mau. Dan dia mulai buat, dia rintis pekerjaan yang baru ini. Sebelum ada semua masalah dengan penyakit di Indonesia dan di dunia. Tuhan ngomong buat ini dan dia buat saudara. Kecil-kecilan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika hari ini ada wabah yang besar. Jadi PHK dari pekerjaannya. Tapi tahukah saudara? Justru pekerjaan yang kecil yang dia punya. Tiba-tiba naik dengan sangat cepat. Sebab produksinya dicari banyak orang. Dan hari ini dia mengalami keuntungan besar dari usaha yang Tuhan suruh. Di saat yang berat dia di PHK. Ketika dia belajar nyerah kepada Tuhan. Justru usahanya yang kecil, yang sebelumnya tidak ada apa-apanya, dibawa naik oleh Tuhan dan menjadi luar biasa. Kalau engkau bisa menyerah dan percaya kepada dia, dia akan buat itu di dalam hidup saudara. Dia lewati Getsemani supaya dia bisa mengajar saudara untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Yang kelima, Matius 26 ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Getsemani, the place for pray. Tempat untuk berdoa. Saya tahu di sepanjang kehidupan Yesus, inilah doa yang paling sungguh-sungguh. Very powerful prayer. Doa yang sangat kuat dia naikkan kepada Bapaknya. Kenapa saudara? Sebab besok dia akan menghadapi salib. Dan malam hari itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapaknya saudara. Getsemani, tempat untuk berdoa. Sebuah tempat rahasia. Saudara, dalam hari-hari ini kita ini mesti berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ambil waktu sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam keadaan yang sukar, yang berat ini saudara. Kalau seperti kau berdoa seperti Yesus berdoa, dia akan memberikan kemenangan besar di dalam hidup saudara. Di saat yang berat, dia memutuskan hari itu, aku berdoa. Saya mau ingatkan saudara, hari Selasa ini kita ada streaming saudara. Jam 6 sore Selasa ini. Jam 6 sampai jam 7, 1 jam. Kita akan bersama-sama berdoa buat kota kita dan bangsa kita saudara. Hari Selasa jam 6 sampai jam 7 malam. Kita akan doa syafaat di hadapan Tuhan. Saudara streaming, mari berdoa bersama-sama. Supaya semua persoalan dilalukan dari hidup kita, dari bangsa kita. Dan bangsa kita disertai, diberkati. Doa yang sangat kuat dinaikkan Tuhan Yesus di Getsemani. Kenapa saudara? Supaya dia mengajar saudara dan saya untuk kau berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia ajari kau berdoa. Bukan cuman ajari kau berdoa. Tapi firman Tuhan berkata, sampai hari ini dia bersyafaat buat saudara dan saya. Supaya kita menang. Tuhan Yesus di surga tetap berdoa, bersyafaat buat kita anak-anaknya. Yang mungkin hari ini hatimu sedang goyah, sedang goncang. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tidak satu pun anak-anaknya yang gugur imannya, yang hancur imannya. Getsemani, tempat penghiburan. The place of great strength. Penghiburan dan kekuatan yang besar
Getsemani. Saudara tahu Alkitab berkata, di tengah dia berdoa, dan sepertinya sudah tidak kuat lagi, malaikat datang menghampiri Tuhan Yesus di Getsemani dan menguatkan dia. Saudara tahu, Getsemani adalah tempat kekuatan baru diberikan dalam hidup saudara. Kalau hari ini kau merasa kekuatanmu semakin menurun, semakin melemah kekuatanmu, dia akan datang menemui saudara dan memberikan kekuatan yang baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab Tuhanlah sumber kekuatannya. Dalam hari-hari ini, kalau engkau melewati Getsemani, the great strength, kekuatan yang besar, penghiburan yang besar, sedang dia turunkan dalam hidup saudara. Jangan takut saudara, masuki Getsemani dan lewati Getsemani. Dan biarkan dia memberikan kekuatan besar di dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, Getsemani adalah tempat dipermalukan dengan sangat besar. Di Getsemani itu saudara, Yesus ditemui oleh Yudas dan dia dicium oleh Yudas. Sebuah perbuatan yang sangat memalukan saudara. Seorang murid mengkhianati gurunya. Bukan cuma itu saudara. Matius 26 ayat 56 berkata, semua muridnya lari meninggalkan dia. Hari itu ada perasaan yang malu dan gagal dalam diri Yesus saudara. Di Getsemani. Kenapa? Muridnya mengkhianati dan menjual dia. Muridnya meninggalkan dia. Kenapa dia harus lewati? Semua dipermalukan dan ditolak, disingkirkan, ditinggalkan. Satu tujuannya, supaya saudara tidak dipermalukan lagi. Dia ambil rasa malumu. Dia ambil perasaan ditolak hidupmu dan disingkirkan. Dia ambil supaya kau tahu engkau anak yang dicintai dan dikasihi Tuhan Yesus. Dia lewati semua di Getsemani. 7 hal dia lewati saudara. Dan terjadilah hal yang ke-8. Matius 26 ayat yang ke-46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Let's go. Yang ke-8, sebuah tempat kemenangan besar. Dia berkata, mari kita pergi. Apa artinya? Kita hadapi hari esok, ditangkap, diadili, dan disalibkan. Mari kita pergi. 7 hal dia tanggung di Getsemani. Supaya yang terakhir, jalan salib, dia bisa lewati dengan kemenangan yang besar, dengan kemenangan yang ajaib. Saudara tahu kenapa dia buat semua di Getsemani? Sebab saudara dan saya, dia lakukan semua supaya hidup saudara, ketakutanmu, kesendirianmu, kengerianmu, penyakitmu, dia angkat semua dan dia ganti dengan semua yang baik, semua damai sejahtera yang luar biasa. Saudara, lewati Getsemani. Kita juga harus melewati. Tapi jangan takut. Di tempat itulah yang terbaik dari hidup kita sedang dialirkan keluar. Saya mau tutup saudara dengan sebuah kisah yang bagus. Ada seorang bernama Charles Joughin. Charles Joughin. Ini salah satu orang yang selamat dari peristiwa tenggelamnya kapal Titanic saudara. Sudah 1 abad peristiwa itu. Tapi semua cerita di balik tenggelamnya kapal itu
masih kita ingat sampai hari ini. Hari itu kapal itu mulai tenggelam. Ada ledakan besar di kapal itu. Dan tiba-tiba kapal itu mulai tenggelam. Dan hari itu pengumuman diberikan, skoci-skoci dilempar turun ke laut, saudara. Dan anak-anak dan para wanita nomor 1 yang diselamatkan dinaikkan ke skoci-skoci. Dan dijalankan semua skoci-skoci itu. Dan yang berikutnya adalah orang-orang VIP, orang-orang kaya yang dinaikkan ke skoci-skoci itu, saudara. Charles Joughin bukan orang kaya. Hari itu dia naik kapal dengan kelas ekonomi, saudara. Dan dia tahu dia tidak akan diselamatkan. Karena skoci sangat terbatas. Sudah habis, saudara, pada hari itu. Apa yang dia buat? Dia tolong orang-orang kaya naik ke skoci. Dia bantu. Dan dia ambil makanan. Dia berikan pada skoci-skoci itu, dia bantu. Dan dia lepaskan skoci itu pergi. Dan dia tahu sebentar lagi dia mati. Tapi apa yang dia buat? Di saat terakhir, sebelum dia tahu dia akan mati, akan tenggelam di air es yang beku itu. Dia masuk ke daerah restoran di dalam kapal itu. Dan dia ambil whisky, dia minum sebanyak-banyaknya. Dia berkata, biarkan aku mabuk. Supaya kalau aku mati, aku tidak kerasa bagaimana aku tenggelam di air ini. Dia minum whisky sebanyak-banyaknya. Sampai dia mabuk berat. Dan dia keluar. Dia pegang pagar di pinggir kapal itu. Sementara kapal mulai tenggelam. Ketika hampir habis tenggelam di dalam laut. Dia loncat keluar dari kapal itu. Dan dia tahu sebentar lagi dia mati. Tapi dia mabuk. Dia tahu aku mati sedang mabuk, tidak kerasa matinya. Apa yang terjadi? 3 jam dia diapung-apungkan, terendam, terombang-ambing di air laut yang sangat beku. Sebab ada banyak gunung es di daerah itu, saudara. Sangat beku. Sampai sebuah kapal datang, kapal penyelamat. Dan ambil dia, dinaikkan. Dan dia dibawa ke New York. Dia tetap hidup. Ada yang aneh, tetap hidup. Direndam di air es yang sangat beku. 3 jam. Dia tetap hidup. Kenapa, saudara? Sebab dia minum whisky membuat panas badannya. Dan dia selamat pada hari itu. Saya nggak ngomong tentang whisky yang menyelamatkan dia, bukan, saudara. Tapi siapa yang menyelamatkan dia? Saya tahu dia menabur kehidupan. Dia tolong orang-orang kaya. Dan dia tahu, aku tidak layak. Aku cuma kelas ekonomi yang paling bawah. Aku akan tenggelam dengan kapal ini. Yang kaya, yang didahulukan. Yang orang-orang nobleman didahulukan. Aku tidak. Apa yang dia buat? Dia tolong orang. Dia berikan makanan pada mereka. Dan dia tidak peduli dengan dirinya. Tapi tahukah, saudara? Ada satu yang peduli dengan orang ini, saudara. Tuhan. Di tengah-tengah diombang-ambingkan air yang beku itu. Dia tetap hidup dan bertahan sampai dia diselamatkan. Tahukah, saudara? Kenapa ada salib, saudara? Karena ada orang yang tidak layak. Yang kelas ekonomi, kelas paling murah. Saudara dan saya. Yang dia mau selamatkan, saudara. Dunia berkata, kami cari yang hebat, yang luar biasa. Dan bukan yang kelas murahan. Tapi tahukah, saudara? Tuhan cari yang dianggap murah. Yang dianggap tidak berharga. Untuk diambil dan diselamatkan. Saudara dan saya. Di hari Jumat Agung ini. Kau diangkat dan diselamatkan. Dari semua gelombang yang mematikan. Supaya engkau tetap hidup. Tutup Alkitab, saudara. Kita berdoa. Kita naikkan satu pujian bagus, saudara. Amazing Grace. Lagu yang diciptakan oleh seorang yang jahat, saudara. Yang dia tahu hanya oleh anugerah dia diselamatkan.
Amazing grace, how sweet the sound. Biar hari ini setiap kita mengalami amazing grace, kasih anugerah yang ajaib itu saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I was alone, but now I was blind, but now I see. Oh, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I was alone, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I was alone, but now I'm found. Was blind, but now I see. I was lost. I was lost, but
Kita semua mungkin sedang bekerja dengan sangat giat, termasuk saya saudara. Ketika saya tahu ada banyak teman-teman hamba Tuhan lain, gereja-gereja kecil di kota ini yang hari ini kena dampak dari kebaktian yang ditiadakan. Saya tahu mungkin setiap minggu mereka mengharapkan persembahan buat pelangsungan gereja mereka saudara. Tapi kalau ada satu bulan tanpa kebaktian, betapa sukarnya mereka saudara. Dan Tuhan berkata dalam hati saya, bantu dan tolong mereka. Bantuin tolong mereka. Saya tidak pernah merasa orang yang hebat luar biasa enggak saudara. Tapi cuma satu kerinduan dalam hati ini Tuhan. Di tengah kondisi seperti ini apa yang bisa kami buat untuk orang lain. Di tengah semua situasi yang sukar ini, apa yang bisa kami buat menolong orang lain. Inilah saat yang paling baik saudara. Buat engkau ulurkan tanganmu menolong orang lain yang sedang susah saudara. Karena kalau engkau menolong orang lain, engkau pun akan tertolong hidupmu saudara. Cerita tadi orang ini tolong orang lain. Dia tahu aku akan mati. Ternyata tidak saudara. Dia juga tertolong. Kami bantu banyak orang. Kami tolong banyak orang. Supaya kami tahu gereja kita tetap kuat dan bertahan. Dan tetap ditolong Tuhan. Amin. Kami tahu hari-hari ini kami sedang bangun gedung. Spend banyak uang. Tapi Tuhan berkata tolong orang lain. Siapkan beras tolong orang-orang susah. Pak Charlie dengan beberapa orang bantu terus siapkan. Tiap kali ada orang susah kami tolong mereka. Kami juga susah kok saudara. Kami juga sedang khawatir kok dengan banyak hal. Tapi kami buang perasaan kami. Dan kami coba ulurkan tangan kami buat menolong orang lain. Supaya sama-sama ditolong dan diselamatkan. Ini hari-hari yang luar biasa. Kerjakan terus dan jangan pernah menyerah. Justru saat yang seperti inilah saudara. Semua minyak yang terbaik dalam hidup kita akan dialirkan keluar. Amin. Semua minyak yang terbaik akan dialirkan keluar dalam kehidupan kita. Hari ini saya percaya jadi hari yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.